Selamat pagi, sahabat Petra. Kita bersama kembali di dalam Embun Pagi hari ini. Bersama saya, Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan, Yogyakarta. Mari kita bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersama hari ini akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Menjadi pelita bagi hidup kami, menjadi kekuatan, menjadi tuntunan dalam hidup kami, untuk mengucap syukur kepada Allah yang selalu memimpin kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, kami mohon kasih-Mu menuntun kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Rut, pasal 4, ayat 13 sampai 17. Rut pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai 17. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan terus memelihara dengan sukacita dalam hidup ini. Sahabat Petra, tema renungan kita hari ini adalah buah kesetiaan. Buah kesetiaan. Membaca kisah Rut, maka kita menemukan sebuah kebahagiaan di dalam perjalanan seorang Naomi yang telah menjadi tua, dan sesungguhnya dia adalah seorang yang hidup sebatang kara. Tetapi berkat bagi Naomi adalah kesetiaan dari seorang menantunya yang bernama Rut. Kebahagiaan Naomi adalah kesetiaan menantunya yang menyertai Naomi. Bukan sekedar menyertai, saudara, tetapi juga menjadi satu kekuatan yang baru. Satu hal yang menyegarkan, dikatakan oleh firman Tuhan. Menyegarkan jiwa Naomi. Karena telah lahir bagi Naomi seorang anak yang menjadi tebusan, begitu. Yang menjadi tebusan bagi Naomi setelah dia hidup sebatang kara, tanpa suami, tanpa anak-anak yang telah mati mendahului Naomi. Membaca kisah Rut dan Naomi, sahabat Petra, kita diajak untuk melihat buah kesetiaan yang menjadi kebahagiaan. Banyak hal dalam hidup ini dianggap istimewa. Banyak hal dalam hidup kita anggap istimewa dan membahagiakan dengan ukuran apa yang dilakukan,
apa yang kita lakukan. Misal, berlibur. Berlibur itu membahagiakan kalau ke luar negeri. Kita lupa bahwa sebuah hal juga bisa menjadi sangat istimewa, sangat membahagiakan. Karena kita melakukan sesuatu dengan siapa? Siapa yang menemani kita? Siapa yang menyertai kita? Contoh, saya sudah sangat bahagia. Saya sudah sangat bahagia hanya dengan menemani istri saya berbelanja. Mungkin bagi sebagian orang itu bukan hal yang istimewa. Menemani istri berbelanja itu belanja sayur dan ikan dan sebagainya, itu hal yang biasa. Tetapi itu sebuah hal yang membahagiakan. Bukan hal yang apa yang saya lakukan, tetapi bersama siapa saya melakukannya, itu juga kebahagiaan. Itu hal yang istimewa. Membaca kisah Rut dan Naomi, maka kita menemukan kebahagiaan Naomi karena siapa yang menemaninya, siapa yang menyertainya dan mengasihinya dengan setia. Yaitu Rut, menantunya, seorang asing. Demikianlah kisah Rut dan Naomi. Rut menghidupi kesetiaan dengan mengikut Naomi, bahkan percaya kepada Allah Naomi. Naomi disebut berbahagia dalam teks yang kita baca, karena Rut orang asing yang menjadi menantunya telah memberikannya keturunan di masa tua Naomi. Orang-orang berkata bahwa Rut lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Orang banyak mengatakan itu. Orang banyak yang ada di sekitar Naomi, tetangga-tetangga Naomi, semua berkata, Rut lebih berharga. Anak perempuan ini lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Dari 7 itu menunjukkan kesempurnaan sebuah keluarga. Kesempurnaan karena ada 7 anak laki-laki. Tetapi Rut dikatakan lebih berharga dari semua itu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hidup ini sungguh berbahagia ketika kita sadar siapa yang bersama kita dan setia mengasihi kita. Hidup ini tidak lalu menjadi bahagia karena kita punya segalanya. Ketika kita sendirian, maka itu penderitaan yang sangat menyakitkan. Hidup ini sungguh berbahagia ketika kita sadar ada orang-orang yang bersama kita, orang-orang yang setia mengasihi kita. Rut yang setia menyertai menjadi kebahagiaan bagi Naomi. Karena apa? Karena Tuhan juga hadir dan sungguh hadir melalui kehadiran Rut bagi Naomi. Tuhan hadir, Tuhan mengasihi, Tuhan mendengar permintaan Naomi, Tuhan mendengar dan menjadi jawaban melalui Rut yang menemani Naomi. Tuhan telah memberikan Rut dan cucu laki-laki kepada Naomi. Itulah kisah Rut pasal 4 ayat 13 sampai 17. Sahabat Petra, kisah ini tidak berhenti di situ. Kisah ini tidak berhenti pada kebahagiaan keluarga Naomi saat itu. Kisah ini berlanjut kepada kebahagiaan dan sukacita dunia. Karena melalui keturunan Rut inilah, melalui seorang anak yang dilahirkan oleh Rut inilah, dunia menerima karya keselamatan. Obed, anak yang dilahirkan oleh Rut, Obed seorang cucu dari Naomi, adalah
ayah dari Isai, dan Isai adalah ayah dari Daud. Dan kita tahu, Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat itu, adalah pribadi yang lahir dari keturunan Daud. Kita diajak untuk melihat bagaimana kebahagiaan yang Tuhan hadirkan pada orang-orang yang setia adalah kebahagiaan yang tidak berhenti pada satu titik saja, tetapi kebahagiaan yang berlanjut, kebahagiaan yang dihadirkan Tuhan, kebahagiaan yang diberikan dalam kesetiaan. Kebahagiaan Naomi adalah kebahagiaan yang berlanjut kepada kebahagiaan kita hari ini. Karena melalui kebahagiaan Naomi inilah, melalui anak yang dilahirkan Ruth inilah, kita menerima Yesus Kristus Tuhan kita yang lahir melalui keturunan Daud. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kisah Naomi dan Ruth menjadi kisah Allah yang tidak berhenti pada dua perempuan yang berduka di awal perjalanan hidup mereka, tetapi menjadi kisah panjang dalam janji Allah yang memberikan keselamatan. Oleh perempuan-perempuan yang setia kepada Allah ini, maka kita mengetahui rancangan Allah yang sempurna bagi setiap orang yang percaya. Buah kesetiaan itu teruji, bahkan diakui saudara, oleh semua orang di sekitar Naomi. Buah kesetiaan Ruth itu sesuatu yang teruji. Orang banyak memuji Ruth yang setia sebagai perempuan yang berharga lebih dari segalanya seperti yang saya katakan tadi. Bahkan yang luar biasa, orang banyak karena kekaguman itu, karena melihat kebahagiaan Naomi, orang banyak memberi nama kepada anak yang dilahirkan Ruth bagi Naomi. Orang banyak, tetangga-tetangga Naomi, memberi nama kepada anak laki-laki yang dilahirkan oleh Ruth dengan nama Obed. Nama yang berarti bahwa Allah sungguh memberkati hidup Naomi di masa tuanya. Sahabat Petra, kita diajak untuk belajar dari kisah Ruth ini, bahwa kebahagiaan itu dihadirkan oleh kesetiaan orang-orang yang dihadirkan Tuhan di sekeliling kita. Kesetiaan seseorang kepada Allah akan mewujud juga dalam kesetiaan kepada sesama. Dan itulah kebahagiaan yang kita bisa pelajari hari ini. Kebahagiaan yang bisa kita alami dalam hidup ini. Lihatlah saat ini orang-orang yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang dihadirkan Tuhan di sekeliling kita. Mari kita lihat mereka. Pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang yang mengasihi kita, mereka yang setia mengasihi, mereka yang juga setia mengasihi Tuhan. Bukankah mereka kebahagiaan dalam hidup kita? Marilah kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan menghadirkan orang-orang yang setia mengasihi kita, orang-orang yang setia mengasihi Tuhan ada di sekeliling kita. Bahagia bukan soal ada ini dan itu, tetapi bahagia siapa yang Tuhan hadirkan, menemani dan menjadi sahabat dalam hidup kita. Sahabat Petra, kiranya Tuhan Yesus mencelikkan mata dan hati kita. Dan kebahagiaan boleh dihadirkan Tuhan. Kebahagiaan boleh kita rasakan melalui orang-orang yang setia di sekeliling kita. Amin. Mari sahabat Petra kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur. Kami boleh mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu hari ini apa yang menjadi kebahagiaan Naomi, seorang yang hidup sebatang kara, hidup tanpa suami dan anak-anak, karena Tuhan mengizinkan Naomi dalam kehilangan orang-orang yang dikasih, suami dan anak-anaknya yang telah mati. Tapi Tuhan mengasihi Naomi. Tuhan menghadirkan Rut, menghadirkan orang yang setia mengasihi Naomi. Tuhan, hidup kami juga seringkali demikian. Kami hari ini diingatkan bahwa kebahagiaan kami bukan ketika kami punya ini dan itu. Kebahagiaan kami ketika kami tahu siapa yang bersama dengan kami, siapa yang menemani kami, siapa yang mengasihi kami dengan setia. Kami percaya Tuhan menghadirkan orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang menguatkan kami. Dan kehadiran mereka, kesetiaan mereka, sesungguhnya kesetiaan Tuhan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam pekerjaan, di dalam tugas, tanggung jawab yang harus kami lakukan. Ajar kami untuk merasakan dan mengalami kebahagiaan dengan orang-orang yang masih Tuhan hadirkan dalam kesetiaan mereka mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian sahabat Petra, selamat berkarya hari ini. Lihatlah orang-orang yang ditempatkan Tuhan, dihadirkan Tuhan dengan setia di sekeliling saudara, adalah kebahagiaan yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara. Amin.